Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang berkaitan dengan soal P3K. Jadi judulnya adalah bahas tuntas soal dan materi P3K guru, kompetensi teknis pedagogik, tipe soal pilihan terbaik, belajar efektif, lengkap pembahasan. Jadi itu adalah judul video kita pada hari ini teman-teman ya. Jadi tetap stay saja di channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu berkaitan dengan persiapan teman-teman untuk mengikuti seleksi guru P3K guru, tepatnya di ujian kompetensi nanti. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini untuk soal nomor 1, jadi kami sudah menyiapkan soal pilihan yang ada peluang untuk bisa naik minimal tipe soal nanti yang diujikan itu ada kemiripan dengan yang kami bahas hari ini teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 yaitu pengamatan pertumbuhan pohon jambu merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Sebelumnya admin sudah membahas soal sejenis ini, namun alangkah baiknya jika admin kembali mengulangi dulu. Karena kenapa? Karena kemungkinan besar soal ini lumayan membingungkan juga teman-teman ya. Ketika cuma dibahas satu kali, itu bisa menimbulkan kebingungan tersendiri ketika kita mendapatkan jenis soal yang berbeda yang tipenya sebenarnya ada kesamaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 itu adalah pengamatan pertumbuhan pohon jambu merupakan penilaian apakah A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktek. Nah untuk kali ini admin berikan dulu kesempatan kepada teman-teman yang sempat menonton video ini untuk menjawab pertanyaannya, dan silakan ditulis di kolom komentar misalkan nomor 1A ya, seperti itu. Nah oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah di sini admin sudah menemukan jawabannya bahwa untuk pertumbuhan pohon jambu merupakan itu masuk penilaian apa teman-teman ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengamatan, alias dalam kata dasarnya adalah mengamati teman-teman ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengamatan. Nah, kalau pengamatan apakah dia masuk kinerja, apakah dia masuk produk, apakah dia masuk portofolio, apakah dia masuk proyek, dan apakah dia masuk praktek. Nah, karena dia mengamati, maka yang paling cocok adalah proyek teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah proyek. Jadi mengamati itu bisa dalam bentuk proyek. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan perhatikan pembahasannya di sini untuk meyakinkan teman-teman atas jawaban admin. Di sini sudah dibahas bahwa pengamatan pertumbuhan pohon jambu merupakan salah satu tahap dalam pengumpulan data, teman-teman ya. Nah, jadi pengamatan itu berarti itu adalah salah satu tahap dalam proses pengumpulan data pada pelaksanaan penugasan proyek. Nah, sehingga penilaian yang akan dilaksanakan merupakan penilaian proyek. Karena kita melakukan pengamatan, berarti ada pengumpulan data. Nah, kalau ada pengumpulan data, berarti ada penugasan teman-teman ya. Ada penugasan dari guru. Karena kita disuruh mengamati pertumbuhan pohon jambu. Berarti pengamatan yang paling tepat itu adalah proyek ya. Jadi jawabannya adalah proyek. Jadi sudah betul tadi D, proyek teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang tidak sepaham dengan admin untuk soal nomor 1, silahkan juga komen di kolom komentar beserta alasannya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 2 teman-teman ya. Untuk soal nomor 2 ini masih berkaitan dengan penilaian teman-teman. Jadi penilaian itu ada beberapa itu. Yang pertama penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian proyek, dan penilaian praktik. Nah untuk nomor 2, menyanyikan lagu padamu negeri merupakan penilaian apa? Apakah A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktek. Nah untuk kali ini lagi-lagi admin berikan kesempatan kepada teman-teman yang sempat menonton video ini untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman ya. Kata kuncinya adalah menyanyikan. Nah, kalau kita menyanyikan berarti
kita mempraktekkan lagu ya. Kita mempraktekkan sebuah lagu. Kita nyanyikan ulang berarti kita mempraktekkan lagu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang cocok dengan kata kuncinya menyanyikan adalah penilaian praktik atau seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman kembali memperhatikan kata kuncinya di sini atau pembahasannya di sini jelas ya. Karena menyanyikan lagu padamu negeri merupakan kegiatan mempraktekkan ya, mempraktekkan keterampilan ya secara langsung yang biasa dilaksanakan pada penugasan pelajaran seni budaya. Jadi, misalkan kita menyanyi itu biasanya dilaksanakan pada penugasan pelajaran seni budaya, teman-teman. Jadi, menyanyikan itu dia masuk ke dalam mempraktekkan, teman-teman ya. Berarti penilaian yang paling tepat adalah mempraktekkan. Seperti itu, teman-teman ya. Untuk jawaban nomor 2. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3 teman-teman ya. Soal nomor 3 di sini adalah nomor 3, membuat boneka merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktik. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman adalah membuat ya. Membuat itu berarti hampir pasti kita akan menghasilkan sesuatu ya. Kita akan menghasilkan, apakah menghasilkan barang atau teman-teman menghasilkan jasa. Jadi intinya kata kunci dari membuat ini berarti menghasilkan. Nah, silakan teman-teman tentukan dulu pilihan jawabannya, komen di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini karena kata kuncinya sudah ketemu, membuat itu sama halnya dengan menghasilkan, berarti penilaian yang menghasilkan sesuatu itu berarti dia masuk di B, produk teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah produk untuk soal nomor 3. Nah, untuk meyakinkan jawaban admin kepada teman-teman sekalian, kita lihat pembahasannya di sini. Nah, di sini pembahasannya teman-teman ya, membuat boneka ya. Jadi ada kata membuat boneka itu merupakan kegiatan yang menghasilkan produk ya berupa boneka, sehingga proses penilaiannya yaitu penilaian produk yang akan dinilai sesuai dengan kualitas teknis pembuatan dan estetik terhadap hasil kerja atau karya. Jadi kalau membuat itu atau membuat boneka atau membuat makanan itu adalah kegiatan yang menghasilkan produk teman-teman ya. Jadi ada produk yang dihasilkan kalau kita membuat sesuatu. Jadi yang paling tepat adalah penilaian produk seperti itu. Oke, sudah jelas mungkin teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 seperti ini teman-teman ya. Peserta didik membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis ya. Itu termasuk penilaian apa? Jadi kata kuncinya lagi di sini teman-teman adalah membuat laporan hasil pengamatan ya. Jadi ini kata kuncinya membuat laporan hasil pengamatan. Jadi bagi teman-teman silakan jawab dulu di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau membuat laporan hasil pengamatan berarti itu juga menghasilkan sesuatu teman-teman ya. Karena kita membuat laporan hasil pengamatan berarti secara otomatis itu menghasilkan laporan. Jadi kalau membuat laporan berarti ada hasil yaitu laporan. Berarti di antara 5 opsi jawaban ini yang paling tepat itu teman-teman adalah produk. Karena membuat laporan berarti ada produk yang dihasilkan seperti itu, yaitu laporan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya di sini. Di sini sudah lengkap teman-teman ya. Nah, di sini pemahamannya bahwa laporan hasil pengamatan proses fotosintesis akan dinilai dengan penilaian produk ya. Kenapa bisa dinilai dengan penilaian produk? Karena menghasilkan produk teman-teman. Produk apa yang dihasilkan? Tentunya adalah produk laporan. Kenapa? Karena ada kata membuat laporan berarti tentunya akan menghasilkan produk. Produknya itu adalah berupa laporan. Nah, di sini contoh kelompok mata pelajaran teman-teman ya. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, SBDP, seni budaya dan prakarya. Di sini contoh penilaian produk. Untuk bahasa Indonesia penilaian produknya itu adalah membuat resensi dan membuat karya sastra. Sedangkan IPA itu contoh penilaian produknya adalah membuat produk bioteknologi dan membuat laporan praktikum. Sedangkan untuk IPS itu contoh penilaian produknya itu adalah membuat peta dan membuat laporan keuangan. SBDP itu membuat lukisan dan membuat kolase. Jadi ada kata membuat itu besar kemungkinan bahwa yang dicari adalah bentuk penilaian produk. Seperti itu teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, peserta didik menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis itu termasuk penilaian. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada kata menyajikan ya. Nah, untuk soal nomor 5 itu ada kata menyajikan teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman tentukan dulu pilihan jawabannya berdasarkan kata kunci yang sudah admin tentukan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman berpartisipasi, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah E, praktek ya. Jadi menyajikan itu berarti kita mempresentasikan atau kita mempraktekkan. Apa yang disajikan? Tentunya yang disajikan adalah laporan hasil pengamatan. Kalau kita menyajikan laporan hasil pengamatan, berarti itu kita mempresentasikan. Berarti dia juga masuk ke dalam mempraktekannya kalau kata menyajikan. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya dulu supaya teman-teman tidak salah kaprah. Nah, di sini sudah jelas ya. Peserta didik menyajikan laporan ya. Dia menyajikan laporan berarti sama dengan mempresentasikan. Kalau mempresentasikan berarti itu masuk ke dalam penilaian praktik karena kita tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan laporan kita, berarti masuk di penilaian praktik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah peserta didik diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktek. Nah, silakan teman-teman tentukan dulu pilihan jawabannya. Kata kuncinya admin langsung berikan saja. Kata kuncinya adalah mengamati teman-temannya. Kalau mengamati apakah masuk kinerja, apakah masuk produk, apakah masuk portofolio, atau apakah masuk di proyek atau di praktik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya kira-kira apa di sini? Mengamati ya. Berarti ada semacam pengamatan. Sekarang kita coba lihat opsi pembahasannya. Di sini sudah jelas ya bahwa pembahasannya seperti itu. Berarti yang paling tepat di sini teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah penilaian proyek. Berarti proyek itu ada kata mengamati proses fotosintesis ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pembahasannya di sini. Nah, pembahasannya seperti ini teman-teman ya. Pengamatan proses fotosintesis merupakan salah satu tahap dalam pengumpulan data pada pelaksanaan penugasan proyek, sehingga penilaian yang akan dilaksanakan merupakan penilaian proyek. Jadi ketika kita mengamati proses fotosintesis berarti kita sementara mengumpulkan data teman-teman ya pada pelaksanaan penugasan proyek yang diberikan oleh guru, seperti itu. Seperti itu ya. Sehingga penilaian yang akan dilaksanakan merupakan penilaian proyek. Tentunya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah ini bahasa Inggris semua pilihannya teman-teman ya. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, checking up, finding out, summing up, dan finding in. Nah, silakan teman-teman komen di kolom komentar dengan jawaban yang paling tepat 5, 4, 3, 2, 1. Jadi menurut admin di sini jawabannya adalah A teman-teman ya, yaitu keeping track. Nah, bagaimana itu keeping track sebenarnya? Kita langsung lihat saja di kolom komentar sini. Nah, di sini ada pembahasannya teman-teman ya. Penelusuran keeping track yaitu untuk menelusuri supaya proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Pendidik mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian ya kelas supaya memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Jadi yang harus kalian pahami adalah keeping track. Apa itu keeping track? Berarti keeping track itu adalah menelusuri supaya proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman 7 video admin yang berkaitan dengan kompetensi teknis. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit manfaat yang ada di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.